Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Revina Rizka Storus, NIM B1013191015. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori Jean-Baptiste. Nah, dalam Jean-Baptiste adalah ekonomi pembisnis atau pemikiran yang beraliran liberal klasik dan mendukung persaingan perdagangan bebas dan pembatas bisnis. Ia dikenal sebagai penggagas hukum C yang dinamakan sesuai namanya. Nah, JBC ini hobi mengembangkan teori-teori para ekonomi. Sebelumnya dan terlebih lagi, ketertarikannya dengan pengembangan teori-teori ini berlangsung pada waktu ia memasuki usia senja, yaitu mendekati usia 50 tahun. Dan JBC ini sangat memuja pemikiran-pemikirnya Smith. Nah, JBC adalah pendukung utama pemikiran Adam Smith tentang sistem ekonomi, kebebasan alamiah, dan pembatasan campuran tangan pemerintah, dan juga sependapat dengan konsep kapitalisme laissez-faire. Bahkan analisis C dianggap lebih mendalam dari Smith dan David Ricardo. Bahkan C membangun landasan baru dalam memberikan kontribusi pemikiran ekonomi klasik. Adapun kontribusi C adalah yang pertama, menyusun teori berdasarkan fakta dan observasi, dan kedua, menyusun teori utilitas subjektif sebagai pengganti teori nilai kerja, dan ketiga, peran vital entrepreneur, dan keempat, hukum pasar C. Fakta dan observasi dalam menyusun teori menurut C. Menurut saya, penyusunan teori-teori ekonomi saat itu jauh dari kenyataan, meskipun tidak dianggapnya sepenuhnya keliru. Saya memilih model dedukasi yang ketat dalam menyusun teori-teorinya, meskipun menurutnya model ini harus selalu diuji dengan observasi untuk mengetahui apakah model ini realistik, benar ataukah tidak. Semua teori dan model perlu terus-menerus diuji dengan fakta dan observasi. Teori nilai utilitas. Menurut saya, ukuran nilai yang tetap tidak masuk akal. Sebaliknya, saya mengambil pendekatan dengan mengemukakan teori nilai utilitas yang subjektif. Utilitas adalah cara konsumen menilai suatu barang atau jasa, sedangkan produsen membuat nilai atau utilitas dengan mengubah input menjadi output untuk menutupi biaya produksi. Namun, saya tidak mengungkapkan teori utilitas marginal, tetapi dia mengaku bahwa yang menemukan harga atau nilai suatu barang atau jasa adalah utilitasnya, bukan biayanya. Untuk hukum pasar C, penawaran menciptakan permintaan atau penawaran X menciptakan permintaan Y. Hukum C yaitu supply creates demand, yang artinya penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri. Berawal dari doktrin kaum merkantilis bahwa uang, keseimbangan pasar, akan menghasilkan suatu kekayaan dan pertumbuhan ekonomi. Kunci untuk mendapatkan standar hidup yang lebih tinggi yaitu menaikkan pendapatan atau produktivitas. Prinsip tersebut juga berlaku pada suatu bangsa. Menciptakan produk baru yang lebih baik akan membuka pasar baru dan menaikkan konsumsi. Menurut saya, pemerintah yang baik akan menstimulasi produksi, sedangkan pemerintah yang buruk akan menstimulasi konsumsi. Konsep tabungan menurut saya seperti paparan-paparan sebelumnya, di mana saya tidak sependapat dengan konsep peningkatan konsumsi akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, yang secara terbalik dapat diartikan bahwa saya juga tidak sependapat jika penghematan dianggap dapat menurunkan pengeluaran dan output, karena definisi konsumsi adalah menggunakan utilitas, maka tabungan adalah cara pengeluaran yang lebih baik. Alasannya adalah tabungan dapat dipakai sebagai modal produksi dan investasi. Sekian dari saya, terima kasih.